Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Prabowo. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah yang bertemakan tentang pinjaman online. Oke, sebagai pendahuluan, sudah menjadi sunatullah manusia tidak selalu hidup dalam kondisi yang berada. Ada kalanya manusia tidak eh, dapat berada dalam kondisi yang berkekurangan. Nah, eh, oleh karena itu, tolong menolong dalam kondisi kebaikan itu sangat dianjurkan. Nah, hukum orang yang menolong atau memberikan pinjaman adalah sunnah, dan yang ditolong atau yang dibantu adalah mubah. Kemudian makna dari pinjaman secara bahasa itu al-qit'u atau cabang, atau dapat diartikan juga potongan. Dinamakan demikian karena harta yang diambil oleh peminjam memotong sebagian harta pemiliknya atau pemberi pinjaman. Adapun secara istilah, penyerahan kepemilikan suatu barang dengan ketentuan dikembalikan gantinya. Kemudian Syed Sabik, harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya. Adapun perbedaan eh, dalam pinjaman itu ada dua. Yang pertama itu ada qard, yang kedua ada ariyah. Adapun qard itu adalah penyerahan kepemilikan suatu barang dengan ketentuan dikembalikan gantinya kemudian. Sebagai contoh, pinjaman uang dikembalikan dengan uang senilai pinjaman, tepung dikembalikan dengan tepung yang sejenisnya. Adapun ariyah, penjelasannya adalah penyerahan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu dan dikembalikan pada waktu kemudian. Contoh, peminjaman laptop, peminjaman motor, dan lain-lain. Adapun dalil untuk peminjamannya itu menurut Al-Quran, ada pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Adapun menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, eh, tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah sedekah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, orang yang melepaskan seseorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Adapun yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada waktu aku Isra di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi, sedekah mendapat pahala puluhan kali lipat dan memberikan pinjaman mendapat pahala 18 kali lipat. Kau katakan, wahai Jibril, kenapa pahala memberikan pinjaman itu lebih afdal daripada sedekah? Jibril menjawab, pada umumnya orang yang meminta sedekah, ia punya sendiri. Sedangkan orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta kecuali karena ia butuh. Kemudian konsep pinjaman dalam Islam, meminjam untuk kebutuhan daruriyat atau hajat. Eh, Pada kasus ini, jadi Rasulullah SAW pernah meminjam 30 sok gandum dari Abu Syam, yang mana ia adalah seorang Yahudi. Kemudian juga ada Rasulullah pernah meminjam unta. Eh, Konsep pinjaman ini tuh eh, apa ya, dengan niat saling tolong menolong dan menghilangkan kesukaran. Adapun akad qard tidak untuk tahsiniyat. Kemudian rukun peminjaman itu ada 4. Yang pertama muqtarid atau peminjam. Yang kedua muqrid, pemberi pinjaman. Yang ketiga muqrad, ada barangnya. Yang ketiga sigo.
atau ijab kabulnya. Kemudian hukum pencatatan dalam qard eh, ada pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi yang berartikan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya. Dalam mengartikan perintah penulisan pada ayat tersebut, ulama terbagi dalam dua pendapat. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Nah, menurut jumhur memahami bahwa arti perintah dalam ayat di atas adalah sebuah anjuran, dan hal tersebut dimaksud untuk menyelesaikan permasalahan atau persengketaan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Adapun dalam pembayaran hutang harus disegerakan dan tidak boleh ditunda apabila sudah mampu. Eh, Hadis riwayat Al-Bukhari, penundaan pembayaran bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Kemudian hadis riwayat Ahmad, kemudian Rasulullah SAW bersabda, utang demi yang diriku yang berada di bawah kekuasaannya, jika sekiranya seorang gugur di jalan Allah, kemudian dia hidup dan gugur lagi di jalan Allah, kemudian dia hidup lagi dan gugur lagi di jalan Allah, maka ia tidak akan memasuki surga sampai ia melunasi hutangnya. Hmm, Kemudian tambahan dalam pelunasan. Ada dalam tambahan itu menjadi 3 bagian. Pertama yang tambahan yang disyaratkan itu hukumnya tidak boleh. Ada juga tambahan yang tidak disyaratkan itu hukumnya boleh. Kemudian juga tambahan yang dimaksudkan hadiah sebelum lunas itu juga dibagi dua lagi. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu apabila terkait dengan utangnya. Yang boleh itu tidak terkait dengan utang. Dalam penagihan dan denda, dalam penagihan, yang pertama itu apabila belum mampu diberikan kelonggaran dan tidak boleh didenda. Nah, apabila si pengutang ini mampu namun tidak mau membayar, boleh dipaksa dan dijatuhkan denda. Kemudian masuk ke peminjaman online. Otoritas Jasa Keuangan pada 3 Januari 2022 merilis terdapat 103 perusahaan pinjaman online yang seluruhnya telah memiliki status izin. 8 di antaranya pinjol syariah. Eh, Adapun pengertian e-commerce, perusahaan yang menyediakan platform jual beli online. Kemudian fintech, perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dan perusahaan teknologi modern. Dan goro dan penipuan dalam pinjaman online. Adapun penipuan yang dilakukan pada pemberi pinjaman itu ada menjanjikan kemudahan, kemudian syarat yang sangat mudah, kemudian menjanjikan iming-iming pasti di-approve, kemudian tidak menjelaskan akan secara rinci sehingga menjebak. Adapun penipuan yang dilakukan oleh penerima pinjaman berupa tidak memberikan data yang sesuai, bisa berupa KTP palsu, alamat palsu, dan foto palsu. Eh, Pinjaman online menurut MUI eh, ada beberapa hukumnya boleh dengan syarat. Yang pertama, tidak riba atau tidak ada bunga. Yang kedua, tidak goror atau eh, ketidakpastian. Yang kedua, eh, tidak masyir atau spekulasi. Yang kedua, tidak tadlis atau penipuan, doror atau bahaya. Yang kelima, tidak zulm atau ketidakadilan dan haram hukumnya. Yang keenam, tidak menunda pembayaran hutang. Yang ketujuh, restrukturisasi pembayaran jika mampu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.